tasbih tahmid atau tasbih dulu, kemudian baru tahmid, kemudian takbir. Selanjutnya kita akan melihat apa makna zikir sebelum tidur ini lebih baik daripada seorang pembantu. Fa huwa khairul lakum min khatim. Ini lebih baik bagi kalian dibandingkan pembantu. Lebih baik artinya jamaah tidak sepadan, tapi lebih mulia, lebih unggul dibandingkan apa yang diminta oleh Aisyah radhiyallahu anha, yaitu meminta agar diberi seorang pembantu. Mana zikir sebelum tidur lebih baik daripada pembantu? Badruddin Al-Aini dalam Umdatul Qari Syarah Sahih Bukhari, beliau menjelaskan beberapa kemungkinan makna mengapa wirid di atas, takbir 34, tasbih 33, dan tahmid 33 lebih baik daripada pembantu. Ada beberapa kemungkinan makna. Yang pertama, wirid itu lebih baik daripada pembantu karena wirid itu berkaitan dengan akhirat, sedangkan pembantu berkaitan dengan urusan dunia. Wal akhiratu khairun minal ula. Dan akhirat itu lebih baik dibandingkan dunia. Baik, ini makna yang pertama. Makna yang kedua, zikir ini bisa menjadi sebab orang mendapatkan kekuatan, sehingga dia mampu untuk melakukan banyak pekerjaan melebihi kekuatan seorang pembantu. Sehingga yang normalnya pekerjaan ini dikerjakan oleh 2 orang, dia dan pembantunya, ini dikerjakan 1 orang dan itu pun melebihi dari kemampuan 2 orang, dia bersama pembantunya. Karena dia lebih baik dibandingkan pembantu. Kemudian ada keterangan Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, Syarah Sahih Bukhari. Beliau menjelaskan, siapa yang merutinkan zikir sebelum tidur dengan membaca tadi, maka dia tidak akan mendapatkan bahaya disebabkan kegiatannya yang padat. Dan dia tidak keberatan, meskipun bisa jadi dia mengalami kelelahan. Karena terkadang begini ya, ada orang ketika bangun tidur, begitu bangun capek. Bahkan ada yang ketika bangun tidur, bangun demam. Ada yang ketika bangun tidur, dia kelelahan. Sehingga tidurnya itu tidak menghilangkan lelahnya. Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan tidur itu sebagai pelepas lelah. Allah berfirman, wa ja'alna an-nauma subata. Dan aku jadikan kesempatan tidur itu subatan, sebagai kesempatan untuk melepaskan kelelahan. Tidur itu subat. Makanya normalnya begitu orang tidur, bangun, seger dia. Lelahnya hilang, capeknya hilang. Namun kadang ada orang yang karena kecapean, kemudian dipakai tidur, bangunnya demam. Nah, salah satu di antara cara untuk menghindari potensi bahaya semacam ini adalah membaca zikir sebelum tidur. Sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. Sehingga kata Al-Hafidh, bisa jadi dia kelelahan sebelum tidur, ketika membaca zikir ini bangun, dia sehat lagi. Dan itulah bagian dari keajaiban tidur yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada manusia, kesempatan untuk tidur sehingga dia bisa melepaskan semua kelelahannya, bisa melepaskan semua kepenatannya. Ditambah zikir ini, maka semakin cepat hilang kelelahannya. Yang ketiga, kita baca keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau menjelaskan bahwa siapa yang rajin, yang ini dikutip oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, siapa yang rajin membaca wirid ini ketika hendak tidur malam, niscaya tidak akan mengalami kelelahan. Karena Fatimah mengeluhkan kelelahannya setelah bekerja, kemudian Nabi SAW mengalihkannya dengan membaca zikir ini. Dan itu bagian dari keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang yang membaca zikir tersebut. Baik, sekarang yang jadi pertanyaan, kenapa zikir seperti ini bisa menjadi pelepas lelah? Apakah zikir ini bisa menjadi sumber kekuatan?
Jawabannya betul. Zikir ini adalah sumber kekuatan. Jadi zikir yang dibaca oleh seorang hamba itu akan menguatkan mental. Dan ketika dia menguatkan mental, akan menjadi tambahan semangat bagi dirinya. Dan ketika ada tambahan seperti itu, maka bisa mempengaruhi kondisi badan. Ada sebuah hadis, yang hadis ini cukup ma'ruf, dibahas oleh para ulama ketika menyinggung salah satu di antara tanda hari kiamat, yaitu munculnya Dajjal. Nabi SAW pernah menyebutkan, "Thalathu sanawatin syidad." Akan ada 3 tahun dalam manusia dalam kondisi syidadin, dalam kondisi penuh keterbatasan, dalam kondisi susah. Di tahun yang pertama, Allah Subhanahu wa taala perintahkan langit untuk menahan sepertiga hujan. Dan Allah perintahkan bumi menahan sepertiga tanaman. Sehingga kita kalau sekarang punya curah hujan sekian, besok ditahan sepertiganya. 3 tahun sebelum munculnya Dajjal. Di tahun yang pertama seperti itu. Di tahun yang kedua Allah menahan langit untuk menurunkan 2/3 hujan. Dan Allah menahan bumi 2/3 tanaman. Sehingga bahan makanan berkurang. Di tahun yang ketiga Allah perintahkan langit untuk menahan seluruh hujan. Sehingga tidak ada setetes pun hujan yang turun. Dalam waktu 1 tahun jamaah. Dan Anda bisa bayangkan ya, dalam waktu 1 tahun, gak ada satu pun hujan. Dan itu terjadi di seluruh dunia. Dan Allah perintahkan bumi untuk menahan seluruh tanaman. Sehingga orang mau nandur pari apapun, nandur padi, nandur apapun, pasti mati. Di saat itulah manusia mengalami kesusahan yang berat. Mereka mengalami kelaparan 3 tahun sebelum munculnya Dajjal. Akhirnya para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, lalu apa yang menjadi nutrisi bagi mereka?" Jawab Nabi SAW, "At-tasbihu, wat-tahlilu, wat-takbir, wat-tahmid, yajri dhalika majra ta'am." Bacaan-bacaan tasbih, tahlil, tahmid, takbir, itu semuanya berfungsi sebagaimana makanan. Yajri bidzalika majra ta'am. Dia berfungsi sebagaimana makanan. Dia berfungsi sebagai nutrisi. Sehingga orang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu menjadi tambahan nutrisi bagi dia. Maka dia bisa bertahan hidup. Sementara orang yang enggak rajin ibadah, yang tidak rajin untuk berzikir, dia lebih gampang untuk mati. Karena enggak kuat dengan kondisi ketika itu. Makanya jamaah, kenapa ketika Dajjal muncul, banyak orang yang mau mengikutinya. Salah satu di antara muqaddimahnya adalah bahwa sebelum Dajjal muncul, 3 tahun sebelumnya manusia mengalami kekurangan yang luar biasa. Mereka mengalami musim paceklik yang berat, yang luar biasa. Manusia mengalami kesusahan. Susah pangan, susah air. Begitu Dajjal muncul, dia menjanjikan apa? Kekayaan. Siapa yang mau ikut Dajjal, maka nanti akan dicukupi kebutuhannya oleh Dajjal. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, Dajjal bisa memerintahkan langit untuk menurunkan hujan dan bisa memerintahkan bumi untuk menumbuhkan tanaman atas izin Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Dajjal bisa membuat sumber-sumber pangan yang lain seperti susu kambing, susu sapi, itu bisa berisi jika penduduknya mau mengikuti Dajjal. Dan kenapa pengikut Dajjal itu kebanyakan wanita? Ya. Sampai ketika ada seorang lelaki yang mendengar bahwasanya Dajjal mau datang, maka dia pun segera pulang
lalu mendatangi istrinya diikat, ibunya diikat, saudara perempuannya diikat, anak perempuannya diikat. Nggak boleh ada yang keluar. Karena dikhawatirkan ketika keluar, nantinya apa? Menjadi pengikut Dajjal. Dan kebanyakan pengikut Dajjal adalah wanita. Jawabannya, kenapa pengikut Dajjal? Atau pertanyaannya, kenapa pengikut Dajjal kebanyakan wanita? Karena secara umum yang tidak kuat dengan musibah kemiskinan, ujian kemiskinan adalah wanita. Yang tidak kuat dengan ujian kemiskinan, lebih banyak wanita. Maka kekhawatiran lelaki soleh tadi, jangan sampai istri saya, ibu saya, anak perempuannya, saudara perempuannya, ikut terpengaruh oleh Dajjal, sehingga mereka diikat nggak boleh keluar rumah. Ya. Padahal kalau dari sisi penampilan, Dajjal itu cakep atau gimana? Menakutkan Pak wajahnya. Matanya buta sebelah, rambutnya keriting ikal, berwarna merah kulitnya, kemudian satu matanya menonjol ke depan, Ka'ina bin Taufiyah, seperti buah anggur yang menonjol. Jadi kalau dari sisi penampilan, Dajjal itu bukan sosok yang cakep, bukan sosok yang tampan, yang nyaman untuk dipandang. Dan Allah Subhanahu wa taala tunjukkan banyak cacat pada fisiknya Dajjal. Padahal dia ngaku Tuhan. Ya. Sehingga kalau betul itu Tuhan, tidak mungkin Tuhan kok buta sebelah. Makanya Nabi SAW mengatakan, Ala innahu a'war, wa rabbuka laysa bi'a'war. Ketahuilah bahasanya Dajjal itu buta sebelah, dan Allah tidak buta sebelah. Jadi sebagian ulama menjelaskan kenapa Dajjal itu dibuat oleh Allah fisiknya penuh dengan kekurangan. Karena dia di akhir zaman yang mengaku Tuhan dan dipercaya orang. Dan Allah tunjukkan, gimana Tuhan kok cacat? Tapi kenapa orang banyak percaya? Karena fitnah dunia. Sehingga dia mau menjadi pengikut Dajjal, sebabnya adalah karena dijanjikan dengan kebaikan. Dijanjikan dengan harta, dijanjikan dengan makanan, dan seterusnya. Baik. Karena itulah yang bertahan dalam hal ini adalah mereka yang berzikir. Banyak berzikir kepada Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan zikir yang dibaca oleh seorang muslim menjadi sumber nutrisi baginya, sehingga dia bisa selamat dari musibah paceklik yang sangat parah tersebut, disebabkan karena dia banyak berzikir. Itu salah satu di antara bukti bahwa zikir bisa menjadi sebab orang mendapatkan nutrisi, mendapatkan kekuatan. Baik, cukup ringan jamaah. Cuman kalau dibaca dalam kondisi ngantuk kayaknya nggak bakalan selesai ya. Biasanya begini orang kalau sudah mulai, saya mau praktek sunnah ini. Dia baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus bablas turu. Mungkin baru dapat 10, dia sudah tidur. Subhanallah, 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 subhanallah. Terus bablas, tidur. Makanya persiapannya wudu. Nah, kalau kita dalam kondisi wudu akan lebih seger. Nah, di saat itu kita bisa baca ayat kursi sampai selesai. Kita bisa baca 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kita bisa baca zikir sebelum tidur yang lain. Termasuk tadi, subhanallah, subhanallah, subhanallah. 33 kali. Yang itu kalau tidak dibaca, itu butuh waktu ya. Kalau tidak seger, ya, bisa jadi baru dapat 10, dan dapat 15 sudah tidur. Baik. Kemudian tentang urutan zikir ini bebas. Boleh tasbih dulu, kemudian tahmid, lalu takbir. Bisa juga takbir dulu, kemudian tasbih, lalu tahmid. Karena ada beberapa macam riwayat yang berbeda mengenai hal ini. Sehingga sebagian riwayat menyebutkan tasbih dulu. Ada sebagian riwayat yang menyebutkan takbir dulu. Dan tadi yang kita kutip adalah yang menyebutkan takbir terlebih dahulu. Baik.
Kembali kepada tadi jamaah, bahwa zikir yang dibaca oleh seorang hamba itu bisa menjadi sumber nutrisi baginya. Karena itulah penting bagi kita untuk merutinkan zikir pagi sore. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, beliau sangat aktif merutinkan zikir pagi sore itu. Sehingga setiap selesai subuh beliau tidak langsung beranjak beraktivitas tapi duduk. Duduk sambil berzikir. Berzikir terus kepada Allah. Membaca zikir-zikir yang disyariatkan setiap pagi. Dan ketika beliau ditanya, kenapa kok seperti ini? Ya. Dan beliau menyampaikan, inilah rahasia kekuatanku. Karena saya kalau tidak melakukan seperti ini, maka nanti saya malas, ngantuan, lemes, lemah, dan menjadi tidak semangat. Padahal orang kalau mau berkarya berat, maka dia butuh nutrisi yang berat. Nah, nutrisinya adalah zikir. Nutrisinya zikir. Makanya jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, zikir sebagaimana orang yang membacanya akan dijanjikan pahala, ternyata ada pengaruh baik bagi fisik seorang hamba. Sehingga sang hamba fisiknya bisa ditambahkan nutrisinya, bisa terjaga dengan baik. Salah satunya adalah baca zikir. Kita rutinkan yang seperti ini. Dalam kondisi lisan lagi tidak digunakan untuk bicara, dalam kondisi sedang santai, jangan lupa membaca zikir. Zikir mutlak. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, astagfirullah, silahkan. Zikir mutlak. Ketika kita sedang antri di lampu merah gitu ya, kita kan nganggur tuh ya, nggak ngapa-ngapain, baca zikir. Ketika sedang apa lagi di tempat-tempat yang lain, kita dalam posisi nganggur, baca zikir. Pokoknya selagi ada kesempatan untuk baca zikir, jangan sia-siakan, baca zikir. Dengan itu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan bagi kita. Karena orang yang rajin berzikir, Allah Subhanahu wa taala akan ingat dia. Fadhkuruni adzkurkum. Ingatlah aku, maka aku akan mengingat kalian. Dan ketika Allah mengingat seorang hamba, salah satu di antara bentuknya adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjaga sang hamba. Sebagaimana Nabi SAW juga bersabda, ihfazillaha yahfazka, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Dan bentuk menjaga Allah salah satunya adalah menjaga syariat Allah, termasuk juga menjaga ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin itu yang bisa kita bahas di kesempatan kali ini. Dan insya Allah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tips agar diwafatkan di atas fitrah, yaitu dengan membaca zikir sebelum kita tidur, dengan zikir sebagaimana yang insya Allah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Demikian, semoga menjadi kajian yang bermanfaat dan semoga Allah memudahkan bagi kita untuk merutinkan amalan-amalan sunnah yang sudah kita pelajari. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.